Hai, ini saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Di video kita yang ke-12 ini tentang Scriptbox, kita bakalan bicara tentang trackbacks dan saya bakalan bahas hal yang saya sempat lupa bahas di fast poster dan slow poster. Jadi eh trackbacks itu kurang lebih sama aja kayak kayak fast poster dan slow poster ya. Jadi versi Scriptbox saya sekarang adalah 1.16.3 dan ini adalah versi terbaru ya. Ketika saya bikin video ini dan di versi terbaru ini trackbacknya sudah lebih canggih gitu ya. Jadi kalau di versi sebelumnya yaitu versi 1.16.0 itu trackbacknya tidak belum seperti ini gitu. Jadi kita bakalan bicara aja ke versi trackback yang paling baru yang sekarang ini, karena ketika nanti Anda beli juga yang Anda dapatkan adalah yang versi ini ya, yang versi 1.16.3 ini. Jadi kita bakalan bicara tentang trackback yang ini. Jadi untuk trackback yang ini kurang lebih nggak ada yang perlu Anda ubah gitu ya. Jadi seperti biasa ya, untuk name Anda kasih nama Anda atau Anda kasih keyword yang Anda ingin ranking ya, karena ini nanti yang bakalan apa itu namanya ini nanti yang bakalan dapat backlink ya. Tapi kalau trackback kayaknya ndak deh. Kalau komentar ya, kalau komentar bisa Anda kasih keyword yang Anda target ya, karena itu nanti yang bakalan jadi backlink. Kemudian Anda masukkan apa itu namanya situs Anda yang Anda ingin dapat backlink. Jadi ini saya masukkan syamsulalam.net. Kemudian untuk blocklist ya, Anda bisa ambil list dari yang Anda sudah punya gitu ya, list blog di mana Anda ingin bangun trackback, atau Anda bisa nge-script gitu ya, terserah Anda. Nah, hal yang saya lupa katakan adalah bahwa di tiap fungsi ini ya, yaitu di fast poster, di slow poster, di checklink ya kalau nggak salah, di checklink dan di trackbacks itu ada ini nih, ada tombol export. Nah, export ini jadi ketika Anda sudah selesai ya, misal Anda sudah selesai ngeblast ya, kemudian nanti kan ada hasil ya kan ya. Nanti kan ada status, ada yang statusnya sukses, ada yang statusnya failed, ada yang statusnya error, ada macam-macam gitu ya kan. Nah, di sini di apa itu namanya, di tombol export ini Anda bisa apa itu namanya, Anda bisa klasifikasikan URL Anda, list URL Anda berdasarkan status-status itu tadi. Jadi Anda bisa ekspor URL yang sukses, Anda simpan sendiri gitu ya dengan Anda klik tombol ini, kemudian Anda kasih nama apa gitu, kayak misalnya apa itu namanya, komen posting sukses atau apa gitu, kayak terserah Anda. Yang failed bisa Anda sendirikan, yang error bisa Anda sendirikan, dan lain sebagainya. Ini gunanya apa? Gunanya adalah, jadi misal apa itu namanya, Anda misal ngetes, Anda misal ngomen blog gitu ya, untuk nyari mana yang auto approve gitu ya. Kemudian apa itu namanya, jadi yang sukses bisa Anda cek link ya, yang sukses bisa Anda cek link. Kemudian kalau apa itu namanya, link Anda muncul, jadi kalau link menuju situs Anda muncul, maka itu adalah auto approve gitu ya. Kalau beberapa detik setelah Anda blast, kemudian Anda cek link dan ternyata link Anda muncul di halaman tersebut, maka itu adalah auto approve gitu. Itu salah satu gunanya pengklasifikasian seperti ini. Juga guna yang lain adalah, misal kalau Anda apa itu namanya, misal sekarang failed ya, misal blast yang pertama failed, kemudian Anda export yang failed, kemudian Anda load lagi listnya yang failed ya. Jadi apa itu namanya, yang failed setelah Anda simpan, kemudian bisa Anda load lagi di sini. Jadi bisa Anda open lagi yang tadi sempat failed. Jadi Anda open gitu, kemudian Anda bisa lakukan blast ronde kedua gitu ya. Jadi karena biasanya failed itu kan macam-macam ya kan faktornya, bisa karena proxy Anda mati, bisa karena koneksi Anda kurang, bisa karena timeout Anda terlalu sedikit gitu ya. Jadi Anda bisa ulangi lagi untuk ronde kedua untuk memastikan bahwa Anda mendapatkan sebanyak mungkin sukses gitu ya. Jadi itu gunanya. Di fast poster ada, di slow poster kalau nggak salah ada. Coba kita lihat. Oh, ternyata
di slow poster nggak ada ya. Kemudian coba kita close. Device poster ada, kalau nggak salah. Nah ini ada ya kan tombol ekspornya. Kemudian juga di manual poster nggak ada. Di check link juga ada. Coba kita lihat check link. Nah ini ada tombol export ya kan. Jadi Anda bisa ngekspor link found, link yang ketemu, link found and add to existing list. Jadi link ketemu terus ditambahkan ke list yang sudah ada. Export links not found, link yang nggak ketemu. Export link reporting server error. Jadi mungkin ada server error seperti misalnya 404 atau 403 atau 500 atau apapun. Kemudian export link sebagai HTML, sebagai Excel, export semuanya sebagai Excel atau export semuanya sebagai CSV. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita bakalan demonstrasikan trackback, dan karena saya bakalan ngedemonstrasikan trackback, jadi saya nggak bisa pakai list ini. Saya bakalan pakai salah satu list auto approve saya. Jadi import, saya bakalan Scrapbox auto approve trackback. Oke lah, pakai yang paling atas saja, all URL. Jadi ada 822 yang bakalan saya trackback. Kemudian ini saya biarkan secara default gini aja, Syamsul Alam, syamsulalam.net. Kemudian listnya bakalan saya transfer URL to block list for trackback. Oke, kemudian saya start trackbacks. Kemudian saya setup. Saya bakalan koneksinya bakalan saya bikin 3 aja karena saya gak pakai proxy. Close. Setup 3, oke. Close. Kemudian ini mungkin ini secara default adalah 500.000. Saya bakalan naikkan dikit karena biasanya kalau mau nge-trackback itu halamannya besar-besar ya. Kemudian oke, kita bakalan start, dan saya bakalan pause seperti biasa kalau ketika saya nge-start. Nah, trackback saya sudah selesai. Tadi dari 65 sukses 9 ya, jadi banyak failnya. Saya nggak tahu kenapa kok banyak failnya. Mungkin karena apa itu namanya? Mungkin karena ini listnya sudah agak lama ya. Saya tadi ambil list yang agak lama. Jadi oke lah. Sukses 9 aja cukuplah buat demonstrasi kita. Coba kita export URL mark as success. Kita bakalan simpen di sini sebagai success temp. Seperti ini. Kita close. Kemudian kita ke jendela Scrapbox lagi. Kemudian kita bakalan import import and replace Scrapbox. Nah, ini success temp. Dan kita bakal melihat apakah tadi apa itu namanya berhasil trackbacknya. Saya juga mau nunjukin kepada Anda bentuknya trackback itu seperti apa. Jadi open in default browser. Oke, jadi kita sampai sini. Coba saya bakalan cari nama saya, yaitu Syamsul Alam, karena itu tadi yang saya pakai untuk trackback. Tapi kayaknya ini banyak yang harus di-load ya. Dan sekarang loadingnya juga masih belum selesai, jadi kayaknya nggak bakalan muncul sampai ini selesai loading. Tapi saya nggak tahu kapan ini selesai loadingnya, jadi bakalan saya pause. Oke, jadi di belantara puluhan ribu link saya nemu nama saya di sini, Syamsul Alam. Jadi itu tadi adalah trackback ya, dan tentu saja kalau Anda mau ngecek, tentu saja nggak usah ngecek pakai cara manual ala saya ini. Jadi Anda ini list transfer URL to block list for trackback, kemudian Anda klik check link seperti ini, kemudian Anda biarkan saja secara default. Jadi ini intinya bukan default sih, maksud saya ini Anda isi dengan situs Anda di sini tadi yang barusan Anda blast. Setelah itu ini tadi yang daftar link yang sukses tadi, kemudian Anda klik check links, dan ya sudah, Anda tunggu gitu. Nanti
Scrapbox bakalan ngecek apakah link Anda ada di halaman tersebut atau tidak. Jadi intinya seperti itu. Itu tadi untuk trackback. Nah, di video kita kali ini kita gak bakalan bicara cuma tentang trackback ya, karena kita masih punya 10 menit. Saya juga ingin bicara tentang hal-hal lain yang masih belum sempat saya jelaskan gitu ya. Jadi bahwa di Scrapbox ini di bagian atas seperti yang bisa Anda lihat ya, dia ada file, ada project. Jadi ini adalah salah satu fasilitas Scrapbox yang sangat sakti ya. Jadi Anda bisa bikin project. Jadi misal Anda sudah nge-harvest gitu, sudah nge-harvest apa gitu, tapi nge-harvestnya itu butuh seharian gitu misalnya, kemudian Anda nggak punya waktu lagi hari ini, Anda mau kemana gitu, Anda bisa save semuanya ya yang ada di sini, misalnya seperti footprint Anda, kemudian keyword Anda, dan URL harvested dan lain sebagainya. Anda bisa save semuanya itu dalam project. Jadi nanti Anda bisa load project Anda, kemudian nanti Anda bisa lanjutkan lagi kerjaan Anda yang sempat tertinggal. Kemudian juga di menu setting ya, saya sudah sempat apa itu namanya, sudah sempat otak-atik sedikit di bagian menu setting sini. Ada sangat banyak sekali yang bisa saya jelaskan di sini, tapi sepertinya nggak untuk apa itu namanya, nggak untuk video basic tentang Scrapbox ya. Mungkin kalau nanti suatu saat saya bikin video advance tentang Scrapbox, saya mungkin nanti bicara tentang setting seperti misalnya koneksi yang optimal dan lain sebagainya, settingan proxy yang betul gimana dan lain sebagainya. Itu mungkin nanti bisa saya apa itu namanya jelaskan di video Scrapbox saya yang advance. Kemudian di sini juga ada di option juga ada macam-macam ya yang bisa anda apa itu namanya otak-atik ya. Kemudian di menu blacklist ini ada cloud blacklist. Jadi ini adalah blacklist umum dari semua orang ya, dari servernya Scrapbox. Kemudian ini juga ada use blacklist local and cloud. Jadi kalau Anda punya apa itu namanya local blacklist ya, ini bisa Anda edit di sini. Nanti Anda bisa, jadi blacklist itu gunanya adalah untuk misal Anda nge-harvest nih, harvester, misal Anda nge-harvest ya kan. Nah, kan kadangkala kita mungkin nggak sengaja nge-harvest situs porno atau lain sebagainya gitu. Anda bisa pakai blacklist ini untuk secara otomatis menghilangkan, meremove URL yang mengandung kata-kata porno atau yang kata-kata yang Anda tidak inginkan gitu ya. Kemudian di sini juga ada tools. Jadi beberapa tadi sudah sempat saya apa itu namanya coba mainkan, seperti misalnya open name and email generator ya kan. Kemudian ada learn mode database editor. Ini saya jarang nyentuh ini, jadi saya juga nggak tahu. Yang sering saya sentuh adalah ini Scrapbox text editor, tapi untuk video advance saja. Kemudian ada captcha ini juga nggak bakalan saya jelasin di sini karena video basic ini tujuannya agar Anda yang punya Scrapbox, tapi yang cuma punya Scrapbox aja, nggak perlu proxy, nggak perlu captcha, nggak perlu apapun, itu bisa langsung make gitu ya. Jadi seperti yang saya sudah sempat bilang, software ini Scrapbox seperti namanya, fungsinya sebagian besar adalah untuk nge-script ya. Jadi ini fungsi utamanya adalah untuk nge-script. Ada modul comment poster, tapi ini cuman bagian kecil aja gitu, dan Anda harus pinter dengan footprint untuk bisa ngelakuin yang sempat saya demonstrasikan beberapa hari yang lalu, yaitu apa itu namanya nge-harvest list, kemudian saya nge-comment ya kan, kemudian apa itu namanya ada beberapa yang ke submit. Itu Anda harus pinter footprint lah intinya kalau Anda ingin seperti itu tanpa captcha dan tanpa proxy. Kemudian juga ada add-ons ya. Di add-ons ini ada banyak sekali add-ons dari Scrapbox ya, yang bikin Scrapbox ini tuh super duper sakti gitu ya. Jadi fungsinya itu nggak cuma untuk nge-harvest URL atau apa gitu. Apapun yang bisa Anda bayangkan mungkin bisa di-harvest oleh Scrapbox ini, kecuali ya apa ya, Yahoo Answer dan ya beberapa hal lah. Beberapa hal nggak bisa di Scrapbox sama apa, nggak bisa di Scrapbox sama Scrapbox ini, tapi mungkin bisa sih ya, cuman sayanya aja yang nggak tahu caranya. Oh, ini koneksi saya lagi lemot karena ada karyawan saya lagi download sesuatu, jadi saya nggak bisa tunjukkan pada Anda. Dan
Ini juga ada premium plugins ya. Saya sementara ini punya dua, yaitu article scraper dan automator plugin. Ada 3 plugin di Scrapebox. Jadi Scrapebox ini juga bisa Anda gunakan untuk nge-scrape artikel, juga Anda bisa gunakan untuk nge-track ranking ya. Juga bisa Anda otomatiskan gitu ya. Jadi saya punya apa itu namanya Scrapebox di VPS, dan pernah saya jalankan dengan automator plugin ini ya. Jadi meskipun saya agak-agak bingung makainya, Mas Ian, juga apa itu namanya, intinya automator plugin ini bisa mengotomatisasi tugas Scrapebox sehari-hari lah, misal seperti nge-harvest, kemudian ngefilter, kemudian meletakkan di comment poster ini, kemudian ngeblast. Jadi itu bisa Anda otomatisasi dengan automator plugin. Ini sangat-sangat sakti sekali, dan semua yang ada di premium plugin ini semuanya berbayar ya. Jadi tapi harganya murah, cuma $15 atau $20 atau semacamnya. Kemudian ini adalah automator ya, run automator dari premium plugin ini. Kemudian ada help. Jadi di sini ada apa ya? Jadi di sini Anda ingin panduan dasar tentang, misalnya ini ada usage guide dasar, ada basic command poster usage, ada gimana caranya nge-transfer license ya. Jadi Scrapebox Anda bisa mentransfer license Scrapebox Anda 1 kali gratis dalam tiap bulan. Kalau Anda ingin nge-transfer lebih dari 1 kali, seingat saya dibebankan biaya $15 atau semacamnya gitu, saya juga lupa. Intinya kalau misal Anda nggak pingin beli Scrapebox baru, nggak pingin beli license Scrapebox baru, kemudian Anda ingin naruh di VPS Anda atau semacamnya, Anda bisa minta untuk transfer license. Tapi saya sempat repot ya dulu pindah VPS, kemudian VPS PC, akhirnya saya beli 2, terus saya beli buat tempat saya yang lain gitu ya. Jadi intinya adalah satu license Scrapebox bisa untuk satu PC kalau nggak salah. Jadi kalau Anda punya banyak komputer atau Anda punya virtual assistant, Anda punya asisten ya yang Anda suruh melakukan apa gitu kayak kerjaan di Scrapebox, mungkin Anda bisa belikan license untuk dia gitu, karena akan sangat repot kalau harus transfer license. Lagi pula ada batasannya ya kan, cuman satu kali dalam 1 bulan. Kemudian ini juga ada how to use learning mode dan lain sebagainya gitu ya. Ini semuanya lumayan apa ya, ya intinya gitulah ya. Intinya mungkin video Scrapebox saya untuk yang basic ini selesai. Mungkin seri ini bakalan saya lanjutkan di masa mendatang untuk hal-hal lain yang lebih advance. Tapi juga kalau terlalu advance juga mungkin nggak saya taruh public ya. Jadi saya punya beberapa jurus Scrapebox yang saya pelajari dari beberapa tempat gitu ya, yang menurut saya relatif advance. Jadi yang seperti itu mungkin saya letakkan di premium membership ya, apa itu namanya, jadi yang bisa lihat cuman premium member saya. Jadi ya oke lah, sekian dari saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Terima kasih karena Anda sudah setia dengan saya nonton seri Scrapebox saya. Saya tahu ini bukan topik yang begitu populer ya, tapi saya tetap ingin bikin karena banyak yang request ke saya. Jadi ya terima kasih sekali lagi. Saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Salam senyum.